Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur, kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana caranya mengukur sebuah amplifier kelas D whole breed dan bagaimana cara mengkalkulasi perhitungan secara teori ya dulu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya dulu. Seperti biasa untuk alatnya kita gunakan multitester, ada audio generator, ada DSO, ada power supply unit, dan untuk pengukuran beban kita nanti menggunakan dummy dulur. Sebelum kita mulai, mungkin nanti jika ada kekurangan atau ada kesalahan atau ada sesuatu hal yang melenceng, silahkan dulur-dulur koreksi. Jika ada kekurangan silahkan ditambahi, tulis di kolom komentar dulur. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu ya. Langsung saja kita mulai dari secara perhitungan matematis atau secara teori. Kita gunakan rumus hukum Ohm dulur. Tentunya dulur-dulur sering mendapati atau melihat skema-skema ataupun PCB kelas D di pasaran atau di Google ya dulu ya, dengan suplai bermacam suplai ya, ada 75, ada 90, ada 100, 130 dan sebagainya, dan dengan skema yang beraneka ragam. Dan untuk mengetahui secara teorinya, dulu tinggal melihat dari suplai ya dulu ya, entah itu modelnya model apapun, dengan model whole breed ya, masih whole breed, nanti perhitungannya bisa dikalkulasi dulu. Misal seperti ini, ada bermacam contoh skema dari ampli-ampli pabrikan. Di sini ada menggunakan power supply CT, ada 90 volt, ada 75 volt dan sebagainya. Dan kita akan coba kalkulasi yang menggunakan suplai atau PSU 90 VDC CT dulur. Bisa dilihat di gambar bagaimana rumus hukum Ohm seperti ini untuk menentukan nilai-nilai yang ingin kita cari ya dulur ya, seperti misal watt, ampere, resistansi dan volt dulur ya. Jadi nanti bisa di otak-atik untuk rumusnya seperti ini. Kenapa untuk rumus seperti ini harus kita pelajari dulu? Karena dalam sebuah perhitungan rumus ini adalah rumus yang paling dasar ya dulu ya. Jadi ini harusnya wajib kita pelajari dulu. Pengertian dari hukum Ohm yang kita kutip dari IUP UGM.com dulur. Pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm adalah salah satu hukum paling mendasar yang penting untuk mengatur rangkaian listrik dan elektronik. Hukum ini berkaitan dengan arus, tegangan, dan hambatan untuk perangkat linear, sehingga jika dua diketahui, yang ketiga dapat dihitung. Dengan arus, tegangan, dan resistansi menjadi 3 dari jumlah rangkaian utama, maka hukum Ohm juga sangat penting. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung nilai resistor yang diperlukan dalam rangkaian, dan juga dapat digunakan untuk menentukan arus yang mengalir dalam rangkaian, di mana tegangan dapat diukur dengan mudah melintasi resistor yang diketahui. Ini adalah pengertian dari hukum Ohm dari webnya ugm.com dulur ya. Jadi untuk rumus hukum Ohm dulur-dulur harus pelajari ya, buat yang belum memahaminya dulur. Ambil contoh sederhana perhitungan kelas D HP dengan PSU 90 VDC. Sebagai contoh HB 90 VDC. Jadi kalau kita ukur 90 VDC adalah 90 kali 0,707 atau sekitar kurang lebih 60 VAC. Ini berlaku sebagai pembulatan ya Tur ya. Jadi nanti untuk prakteknya mungkin akan ada plus minus ya. Misal dari tapu akan terukur 65 VAC, dan jika sudah melewati akan 90 VDC. Nanti untuk nilai realnya pastinya ada toleransi dulu ya.
Dan jika efisiensi kita hitung 90%, maka output sama dengan 64 kali 90% sama dengan kurang lebih 58 VAC dulu. Jadi untuk outputnya, output ampli ya, jadi kita ukur di output ampli akan diperoleh kurang lebih 58 VAC dulu. Dan jika daya atau P sama dengan Vout kuadrat dibagi R, maka daya atau P sama dengan 58 dikali 58 dibagi R. R adalah beban atau speaker yang terpasang dulur. Jadi untuk R adalah speaker yang terpasang di output ampli, misal 8 ohm, 4 ohm ataupun 2 ohm. Jadi jika load terendah atau load paling kecil di lapangan atau di Sound Pro kita tetapkan 2 ohm, maka daya sama dengan 58 kali 58 dibagi 2 atau sama dengan 1682 watt di 2 ohm jadi dulur ya. Jadi untuk daya tertinggi yang bisa diperoleh dengan PSU 9 VDC akan diperoleh sekitar 1682 watt. Jadi ini bukan nilai absolut ya dulur, jadi nanti masih ada toleransi atau ada pergeseran nilai yang bisa kita peroleh setelah pengukuran dulur. Jadi dengan 90 VDC kira-kira akan diperoleh daya maksimalnya sekitar segini ya dulur ya. Lanjut kita lakukan eksperimen dengan pengukuran real dulur. Sebagai catatan, untuk pengukuran sebuah output ampli dilakukan di output ampli itu sendiri ya dulur ya. Jadi nanti diukur di output ampli di sini dulur. Jadi untuk kalkulasinya kita ambil pengukuran di Vout ampli, bukan diambil dari tulisan di trafo ya dulur ya. Kalau kita ngambil tulisan di trafo itu adalah daya dari trafo dulur, jadi belum daya dari ampli. Jadi kurang pas ya atau salah jika kita menggunakan rumus langsung dari PSU dulur. Kita coba lakukan pengukuran dulur dengan audio generator 1 kHz. Kita buka pelan-pelan dan hasilnya diperoleh di sekitaran 59 VAC sebelum klip dulur ya. Terlihat seperti di gambar. Kita coba bandingkan dengan pengukuran menggunakan DSO dulur. Jadi di sini terlihat terbaca 6 VRMS dikarenakan probe kali 10, maka hasilnya adalah sekitar 60 VAC dulur. Jadi ada perbedaan toleransi sedikit dengan avometer dulur. Selanjutnya kita bandingkan antara hasil perhitungan di atas kertas dan hasil pengukuran tanpa beban dulur. Di sini terlihat jelas untuk hasil pengukuran dan hasil kalkulasi dari perhitungan sebelum pengukuran bisa dibilang mendekati atau bisa dibilang sama dulur ya. Dikarenakan untuk toleransi untuk PSU yang kita gunakan adalah 91 VDC dulur ya. Jadi cukup jelas ya untuk hasil perhitungan di atas kertas dan hasil pengukuran tanpa beban. Terlihat bahwa untuk mendapatkan daya yang cukup besar dengan HB 90 VDC sangatlah mustahil ya dulur ya, dikarenakan dengan hasil pengukuran tanpa beban sekalipun hanya menghasilkan di kisaran 1600 atau 1700 di 2 ohm dulur. Jadi untuk mendapatkan daya besar dulur harus dengan sistem BTL atau dengan sistem full bridge dulur ya. Sekian untuk eksperimen kali ini tentang bagaimana cara mengetahui output ampli atau batas maksimal yang bisa dihasilkan sebuah amplifier kelas D hybrid 90 VDC.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf. Tetap semangat, tetap nyolder, dan akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.